Ya, tapi tidak usah berlama-lama lagi nampaknya. Kita sudah akan segera menuju ke E-Rangel untuk match yang pertama. Kita akan melihat seperti apakah bahasan saya dan Bro Pasta tadi apakah akan terbukti atau kita akan melihat ada sesuatu yang baru. Dan ini dia, pesawat sudah diterbangkan. E-Rangel, selamat menyaksikan. Let's go! Berikan bareng Ipul Indonesia! Gaspol! Ini dia game pertama kita di OG Map, E-Rangel dan Flightpad. Kalau kita bilang kemarin di game terakhir nggak support menuju ke arah GD Gates, tapi Circle kayak gini, saya tidak ingin zonanya ke atas. lo pengen ke bawah. Gue pengen ke bawah. Ke bawah. Karena kalau ke atas kita sudah tahu siapa yang WWCD. Tapi dari kemarin ya, gue nggak ngelihat di Super Weekend itu zonanya ke bagian bawah. Kalau gue nggak salah, kemarin itu circle lebih ke arah kiri, terus ke bagian atas, dan agak ke arah tengah juga gitu. Untuk 3 kali Rangel yang dimainkan di hari pertama Super Weekend. Apakah hari ini akan ada beberapa circle yang berbeda kembali, entah menuju ke bagian kanan kah, atau menuju ke bagian bawah bahkan, karena gue belum ngelihat untuk di Super Weekend circle di E-Rangel menuju ke arah Sosnovka Military Base. Ya, namun kalau kita melihat ini dia pemain-pemain dari Infinity. Seperti biasa mereka akan coba menuju ke arah SMB. Itu yang sudah mereka lakukan. Genesis Dogma juga sudah terpantau saat ini menuju ke area drop zone-nya di dekat dari Infinity. Mereka mengambil area dekat jembatan, kayaknya mau ngambil kendaraan terlebih dahulu. Dan kita juga melihat seperti biasa Stalwart yang akan coba mengambil Novo Red Noye. Yes, dan GD terlihat sudah mulai turun semuanya. Bahkan ternyata mereka mengamankan sedikit bagian yang ada di arah Milta kali ini. Wow, berani banget mereka untuk sedikit mengganggu pergerakan dari The Xavier kali ini. Oh, itu ya, betul. Xavier ya. Betul gak sih? Betul sekali, ya, Xavier. Betul. Xavier ternyata yang punya drop zone juga di arah Milta. Ternyata mereka agak sedikit scrapping. Oh enggak. Kemarin mereka bentrok gara-gara mereka nggak sampai ke arah Milta juga. Bentar, gue baru inget. Ya, baru inget. Dari kemarin kan bentroknya dengan Xavier juga. Betul, makanya kemarin bentrok di arah sekitar Mansion dan juga di arah sekitar Prison. Untuk drop zone-nya GD di game terakhir E-Rangel kemarin. Namun kita juga melihat di area Yasnaya Poliana, ini dia Jasper dan juga pemain-pemain dari MS Chonburi yang lainnya. Seperti biasa, mereka akan bertemu dengan teman mereka yang memang selalu turun di arah Yasnaya, DRS, yang memang masih kekeh banget untuk turun di tempat ini. Walaupun kita tahu bersama dari segi hasil yang sudah ada, DRS sedikit kalah jumlah dari pemain-pemain tim MS Chonburi. Betul, kalau bisa dibilang berarti dari E-Rangel-nya yang selalu godok-godok adalah pertempuran di area Yasnaya-nya. Betul, selalu berada di sana. Namun kita melihat juga Satar langsung ngegas mereka, langsung ngacir satu pemain dari Genesis Dogma tersebut dan bisa untuk menyelamatkan diri karena terbang kendaraannya tadi. Yang penting freestyle dulu bos. Freestyle dulu bos, Star ya. Luar biasa sekali. Memberikan distraction dengan menggunakan sebuah vehicle di bagian tengah Milta, di mana pemain dari The Xavier sudah melakukan setup di bagian Milta ini dan sudah mulai memancing setup yang berantakan kayaknya dari The Xavier. Mereka tidak dibuat leluasa untuk bergerak keluar dari area mereka sekarang karena tiba-tiba, dan mereka harus sadar juga bahwa masih ada 2 pemain dari GD yang ada di arah kota Milta. Dan kita melihat dari arah yang lainnya Sunan bersama dengan pemain-pemain dari 628 yang lain. Ini adalah pemain yang juga sangat luar biasa. Kita tahu bersama bagaimana Sunan waktu di weekdays. 1 pemain saja berhasil bertahan sampai akhir waktu itu di Rangel terakhir. Gak heran dan B aja. Karena di Indonesia sendiri punya pemain-pemain yang berbakat seperti itu. Betul. Ryzen pernah melakukan hal tersebut, Zuxi Luxi pernah melakukan hal tersebut, bahkan dari Star pun juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi ini udah kelas dunia cuy. Kita gak bakal heran kalau ngelihat misalkan ada satu pergerakan yang benar-benar bisa bertahan sampai di akhir walaupun tinggal 1 orang aja di tim tersebut. Itu yang membedakan kualitas turnamen ini dengan turnamen-turnamen yang lainnya, karena memang ini adalah turnamen kasta tertinggi di dunia untuk PUBG Mobile. Setiap player kompetitif PUBG Mobile ingin bermain di sini dan kita melihat sebuah pembukaan fight yang sangat baik sekali. Akan coba dilemparkan. Ikan hiu makan tomat, hayu kita lempar granat dilemparkan meledak di sana, namun ternyata belum bisa melewati sebuah broken wall. Betul, sayang banget tadi granatnya tidak odok-odok banget untuk menuju ke arah seorang Rebi. 1 knockdown berhasil diamankan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Nichil sudah mulai berkumpul juga, kali ini granat sudah mulai dimasak. Booms bakal melemparkan granatnya ke bagian rooftop, tapi ternyata Frankie connect begitu saja. Somehow sebuah granat, tapi ternyata granat yang datang dari arah Nichil yang berhasil mendapatkan seorang Frankie. 1 down again dari The Xavier. 2 ter-take down, 1 terpulangkan ke lobby dan 1-nya berhasil di-revive oleh pemain-pemain Xavier.
sebuah fight yang sudah mulai pecah nampaknya. Daybot dengan M249-nya, bahkan dia juga punya extend di sana karena terlihat ada 138 peluru. Dan kita melihat kali ini pemain-pemain Genesis Dogma akan coba mengirimkan Satar, satu pemainnya untuk melakukan flank, mencari di mana ke pemain-pemain dari Xavier, dan sudah melakukan tembakan sangat low sekali. Tembakan berikutnya gagal ternyata, sayang sekali. Sebuah tembakan yang harusnya bisa mendapatkan satu pemain dari Xavier, namun low Lamborghini. Ya, sangat disayangkan tadi betul-betul low HP dan angle-nya agak sedikit tertutup dengan adanya broken wall di sekitarnya Satar. Hampir tidaklah cukup. Dua smoke terpop out kali ini dan Lamborghini kembali lagi berkumpul dengan teman-temannya menuju ke bagian sebuah rumah. Namun agak sedikit diputar mobilnya, belum ada timing untuk melakukan healing. Apakah bakal menjemput dua pemain yang lainnya? Dan semua pergerakan dari The Xavier sudah sangat jelas terspot oleh pemain-pemain GD. Bakal kali ini free shoot, tak berhasil diamankan. Kali ini Rebis mungkin bakal kedok untuk yang kedua kalinya, namun ternyata masih tercover dengan sebuah mobil rongsok dan langsung lompat daybotnya dari arah rooftop. Ini ngotot banget kayaknya GD maksud gua untuk mendapatkan The Xavier dan memulangkan The Xavier ke arah lobby. Ya, kita melihat bagaimana pemain-pemain Xavier seakan didikte pergerakan mereka, terbaca. Kemanapun Xavier bergerak sudah diantisipasi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Genesis Dogma, bahkan sudah terjebak. Ini dia strategi kurung gaming yang dilakukan oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Mereka ngandangin Xavier tidak bisa kemana-mana. Laba-laba yang satu ini tidak bisa bergerak, tidak leluasa mereka. Bahkan satu pemain yang sangat low, namun kali ini ternyata Rebis seakan memiliki harapan baru. Xavier mulai datang menuju pemain-pemain Genesis Dogma. Ya, tapi backup dari GD juga sudah mulai datang. Kali ini bahkan Dak yang tadi berhasil diamankan kembali terjatuh lagi setelah di revive oleh rekannya. Sudah mulai berkumpul dan Rebis menjaga di bagian luar. Tentunya bakal ada push dari dua pemain GD kali ini dan bakal ditabrak. Namun ternyata timing masih belum terlalu tepat. Debut masih dibiarkan kenok untuk berada di bagian rooftopnya. Kali ini Rebis akan menghadapi dua pemain dari GD Gits kali ini yang masih bermain kucing-kucingan. Double pick dan nice! Rata sudah? Belum ternyata. Masih ada Lamborghini yang melakukan setup di bagian seberang jalan di sebuah rumah besar. Dan akan kabur dia dengan menggunakan mobilnya. Berhasil nggak ya? Ya, akan coba diincar. Kayaknya berhasil sih ini. Harusnya berhasil karena sudah tertutup. Sudah terlalu jauh nampaknya seorang Lamborghini. Dan ini dia kemenangan besar didapatkan oleh Genesis Dogma Git. Di Ranger kita yang pertama, sebuah kemenangan besar yang didapatkan oleh dua penghuni baru di area Milta. Satar ingin coba mendapatkan Lamborghini namun tidak bisa karena dia sudah kabur terlebih dahulu. Setidaknya kemenangan sudah didapatkan oleh Genesis Dogma. Bisa saja nanti Ranger selanjutnya Xavier akan mencari rumah baru, namun kita melihat kali ini bagaimana setup yang dilakukan oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Kelas dunia, mereka mendikte kemanapun laba-laba pergi langsung dia dapatkan oleh pemain-pemain yang melakukan flank. Betul, itu kayaknya dari pemain-pemain GD ya. Mereka dulu suka nontonin Kapten Tsubasa. Nah, kenapa tuh? Melakukan strategi sangkar burung. Bener. Sangkar burung dari SD Toho ya. Toho, benar. Betul gak sih? Kayaknya bukan Toho deh, sebelumnya Toho itu. Iya, strateginya itu siapa? Misugi Jun. Iya. Bukan. Iya, dia pokoknya yang sakit, yang jago tapi sakit. Siapa tuh? Iya, Misugi Jun. Misugi Jun yang berarti. jantungan itu ya? Iya, strategi betul. Itu bener-bener strategi kandang burung yang bener-bener bahaya banget ya. Apa kita yang jadi? Dan terbukti loh, itu efektif banget. Itu kalau jadi anak-anak Genesis Dogma, pastinya ingin berkata kepada Xavier. Wah, apa tuh? Ada duri buat tusuk gigi. Cakep. Kalau ketemu kita mending lari daripada tim lu tusun lagi. Aduh. Sebuah gebrakan dari GD Gits ya. Iya. Bener-bener ngebuat laba-laba jaringnya ini lemah. Lemah sekali. Digeprek tadi semua laba-labanya. Gokil. Kapan lagi makan laba-laba penyet ya? Gila banget. Cuma sayangnya gak sampai rata tadi gue. Gak sampai rata karena memang antisipasi dari Xavier juga sangat luar biasa. Lamborghini pintar dia untuk langsung mendapatkan sebuah kendaraan yang ada di area Miltanya, langsung menuju ke arah yang lain. Dia tahu di mana angle shoot yang tidak bisa ditembak oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Dia tahu di mana off angle-nya. Namun kita melihat juga dari arah yang lainnya. Ini dia pemain-pemain dari Cryptix yang saat ini akan segera bergerak juga menuju ke arah Gergopolnya karena mereka memang langsung akan coba melakukan looting di area ini sedari hari kemarin. Betul. Ini juga menjadi drop zone awal mereka dan kalau nggak salah tadi circle-nya masuk ke arah Gergopol tapi untuk circle yang pertama karena sekarang itu sudah masuk untuk circle yang kedua. GD bermain agak sedikit lama karena tadi proses fight mereka bersama dengan pemain-pemain dari The Xavier juga tidak sebentar. Malah tiba-tiba ngelihat Stalwart
yang rotasinya sekarang lebih cepat dibandingkan Irengel yang kemarin. Ya, kita melihat juga kali ini Tong Jabao, tim asal Cina, tim dari China yang pertama kali lolos menuju ke PMGC. Mereka sedang melakukan sebuah rotasi, namun kita juga berpindah ke arah yang lainnya. Ini dia pemain-pemain dari Nigma Galaxy yang saat ini mereka sedang melakukan sebuah rotasi, atau maksud saya mereka sedang melakukan proyek terlebih dahulu. Satu pemainnya yaitu seorang Rauf nih, yang kemarin jadi perdebatan ini namanya Rakuf atau Rauf. Gue baca pertamanya Rauf, tapi pas kelihatannya kayak itu kayaknya Kyo Rakuf. Ternyata dia benerin lagi sama Jelly kalau itu namanya Rauf. Itu bukan namanya Rakuf. betul sekali, dan Rauf ini menjadi pemain yang cukup menarik, cukup berbeda dengan yang lainnya karena dia satu-satunya pemain asal Aljazair yang ada di tim Nigma Galaxy. Yang lainnya semuanya berasal dari Irak. Inilah PUBG Mobile, menyeluruh ke seluruh dunia ya. Namanya juga game sejuta umat. Terus bisa dimainkan untuk jangka waktu yang panjang ataupun hanya sekedar mengambil waktu break ketika lagi istirahat kerja. Jadi bener-bener game yang fleksibel untuk dimainkan beberapa jam ataupun hanya dalam waktu istirahat kerja ataupun di waktu istirahat sekolah aja. So, back to the beat, back to the game. 10 menit game sudah mulai berjalan dan belum ada tim yang dipulangkan ke arah lobby. Namun ada satu tim yang benar-benar pincang karena dari 3 orang yang dipulangkan itu adalah 3 pemain anggota dari tim The Xavier. Tinggal Lamborghini yang tersisa dan dia bermain dengan tempo yang agak lambat. Terlihat dari arah live statusnya dia masih kedap-kedip karena memang berada di bagian blue zone, Sanskui. Ya, kita juga kembali melihat kali ini ada sebuah pertemuan yang nampaknya terjadi antara tim yang berasal dari Cina yaitu dari 628, yang juga tadi ada tim Reject dari Jepang. Namun belum ada sebuah tembakan yang dilakukan, belum ada open fire lagi-lagi. Hanya ada seorang scouter yang memang mendekati compound dari salah satu tim. Lalu saat dia tahu ada informasi ternyata compound yang dia incar ada tim lain, dia langsung mengitari area yang lainnya lagi menjadi informasi ke arah timnya. Ya, ini bisa dibilang gameplaynya masih agak sama gitu dengan apa yang pernah dibilang sama Wolfie, di mana untuk di BMGC sekarang rata-rata semua tim bermain center dan seperempat circle. Mereka ingin memaksimalkan defensifnya mereka dan memprediksi juga kira-kira circle berikut akan bergerak ke arah mana, jadi ngebuat mereka nggak perlu bergerak banyak untuk masuk ke dalam circle yang berikutnya. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh 628 ya, mereka sudah mempertahankan area compound mereka ini, bahkan mereka nge-split. Ini yang gue salutin dari tim-tim China, mereka selalu bisa nge-split dan ngontrol areanya itu dua-dua splitnya. Ya, tapi split 2-2 berasa kayak 4 orang. Karena Itu dia. Untuk mengumbangin 2 pemain dari tim Cina yang melakukan split 2-2 tersebut, ini sangat sulit sekali. Tidak semerta-merta seperti kita kalau ngelawan 2 orang aja. Itu yang harus dinotis juga oleh semua pemain ya, semua tim yang bertanding, bahwa ya tim China ini splitnya 2-2 gitu. Tapi entah kenapa splitnya mereka lakukan karena itu berasa ngelawan 4 orang dalam satu kompon. Nah, dan backup yang diberikan dari split yang mereka lakukan juga benar-benar cepat. Dan menurut gua tingkat kepercayaan diri dan saling percayanya itu benar-benar melekat banget sih, Kuy. Nah, kita juga melihat ini dia dari tim yang lainnya lagi tadi, tim yang berada di posisi kedua klasemen sementara Stalwart. Namun kita berpindah ke arah tim Genesis Dogma yang saat ini sedang mengambil sebuah compound dan mereka dipaksa untuk bergerak kembali karena circle-nya ternyata menuju ke area tengah. Skull sangat kosong sekali karena semuanya padat dekat di area kiri, bawah dan juga di area selatannya. Pochinki diisi oleh pemain-pemain dari Four Rivals. Lalu kita melihat semuanya bergerak dari area bawah. Cuma ada tim Secret yang kayaknya muter ke atas. Ya, kalau ngomongin di bagian utara tentunya nggak heran dengan pergerakan dari tim Secret, di mana mereka datang dari bagian utara dari drop zone mereka di area Severny. Terus ada beberapa tim juga sudah mulai bentrok kali ini antara TJB dan sebuah tim tadi. Namun belum ada baku tembak yang benar-benar intens. Dead Eyes langsung memberikan tembakan peringatan menuju ke arah TJB yang rotasi di sekitar mereka. Tapi Lon kali ini cukup nekat untuk melewati bagian high ground dan menerima damage yang begitu berat karena yang menembak tidak hanya satu tim, bahkan Four Rivals juga memberikan tekanan menuju ke arah TJB. Bahkan kali ini dari seorang Hasir berhasil diamankan. Satu pemain tumbang langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada steal, elimination, Nova mendapatkan eliminationnya ke arah TJB. Ya, kita melihat bahkan fight belum selesai karena terus-menerus akan ada sebuah tembakan yang terjadi di area ini. Baku hantam masih terus berlanjut. Apple juga melakukan sebuah tembakan, namun Dead Eyes mendapatkan lagi knock ke arah TJB. Bahkan 3 kali ini sudah didapatkan karena Taker juga mampu ditundukkan ke arah tanah. Yes, tinggal last man standing tentunya. Long kali ini sudah mulai terspot di bagian pinggir jalan, hanya mendapatkan sebuah control area yang benar-benar tipis. Covernya juga dengan hanya sebuah vehicle-nya dan juga sebuah
high ground yang ada di depan lawnnya persis. Bahkan dari seorang Fragboy kali ini sudah mulai melihat pergerakan kanan kiri untuk tim-tim yang ada di sekitar dia. Nova sudah mulai membangun pergerakannya juga. Last man standing ini apakah bisa bertahan lebih lama lagi atau bakal dihantam oleh tim-tim lain. Karena itu benar-benar area yang open field. Ya, kita melihat kali ini Paraboy bersama dengan satu pemain Nova yang lainnya masih terus berjibaku. Mereka mengambil sebuah cekungan saja untuk melihat, untuk memantau terlebih dahulu di manakah area yang bisa mereka mainkan lagi. Namun Paraboy sudah memiliki keputusan karena dia menggunakan sebuah kendaraan berpindah ke arah yang lainnya. Dua rumah roti yang diambil oleh Reject. Ada dua pemain yang berbeda mengambil dua tempat tersebut. Namun kita berpindah ke arah top. Ini dia pemain yang juga sangat luar biasa sekali saat kita melihat di hari yang kemarin. Namun berpindah juga menuju ke arah yang lainnya. Saat ini semua tim sedang sibuk untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Semua tim sibuk untuk mengincar areanya masing-masing. Namun sudah ada tim yang diuntungkan karena seperti Rico Infinity mereka sudah mendapatkan compound. Tinggal ngekat rotasi tim-tim lain yang terlambat masuk. Ini yang gue bilang tadi gitu, dimana semua tim ya, beberapa tim lah atau mayoritas tim lebih memilih untuk mengamankan bagian center dan seperempat circle-nya. Ini yang bakal mensupport mereka ketika zonanya pindah. Kalau misalkan menuju ke bagian mereka tinggal nyayurin untuk tim-tim lain yang terlambat untuk masuk ke dalam zonanya. Dan lihat, dari 6 to 8 mereka mengamankan bagian open field. Kali ini masih cukup dekat untuk area sekitar ruins-nya. Belum ada elimination point yang dikumpulkan oleh 6 to 8 sementara ini. Tapi fokus mereka juga benar-benar memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh tim Rico. Ya, kembali kita melihat Lamborghini sendirian saja sudah tidak memiliki rekan lagi dan bermain di area ujung, benar-benar late game yang dilakukan oleh seorang Lamborghini. Kita melihat bagaimana dari healing promnya juga tidak terlalu maksimal karena tersisa 17 bandage dan juga satu first aid saja yang dimiliki. Namun Pochinki menjadi magnet dari semua tim ternyata. Semuanya bakal tabrak menuju ke bagian Pochinki karena Pochinki masuk untuk circle yang keempat. Beberapa zone on fire juga diberikan oleh pemain-pemain Nigma. Tidak membiarkan Infinity masuk ke bagian mereka, tapi mereka masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi ada Rauf yang siap untuk melemparkan granatnya dan Order sepertinya bakal langsung ditabrak. Kali ini bertahan seorang diri kah? Mampukah dia? Bakal ada close combat dan sepertinya Order tidak bisa menahan tembakan yang begitu tajam, begitu menyakitkan dari Rico Infinity. Rico Infinity datang mengambil compound dari seorang Order, membuat Jimmy, Paraboy dan juga pemain-pemain dari Nova yang terisa berada di arah high ground saja memantau ke arah lower groundnya. Ada Rico di sana, namun kita melihat juga tembakan demi tembakan dilakukan ke arah pemain-pemain dari Rico. Anas akan coba diincar oleh seorang Paraboy dengan DP-nya, namun belum berhasil, hanya memberikan damage saja. Dan kita melihat kali ini pemain-pemain dari Nova dibuat puyeng mereka karena mereka harus keluar dari areanya, mereka harus masuk lebih dalam lagi kali ini. Betul, tadi Order follow-up-nya agak sedikit lambat ya. Itu mungkin beberapa prediksi gue yang akhirnya bisa ngebuat dia di pick off dengan gampang dari pemain-pemain Rico yang nabrak arah komponen mereka. Ini dia dari Pochinki yang semakin ramai, bahkan Logan akhirnya mendapatkan satu, namun tidak karena Nigma malah menuju ke tim yang ada di sekitar dia. Tim yang lain, bukan Nigma dan Rauf, masih berupaya untuk mendapatkan sebuah knockdown-nya kali ini dengan menggunakan granat. Dan itu dia, control back belakang mereka benar-benar dilakukan dengan begitu bagus, dimana Logan juga tadi kembali lagi memberikan tekanan yang menuju ke arah Cryptix yang ada di bagian rumah jamur belakang mereka. Ya, bahkan Cryptix kali ini dipulangkan seluruhnya ke arah lobby, membuat mereka tidak bisa bertahan lagi, menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Namun kita juga melihat pemain-pemain dari Nigma Galaxy yang punya Pochinki justru saat ini posisinya sangat-sangat kesulitan karena mereka tersisa dua pemain saja yang bisa nembak, satu lagi sedang tersungkur ke arah tanah. Freak harus segera diselamatkan. Lord dan Rauf berada di area cekungan, dia nggak bisa naik ke atas. Ya, nggak bisa bergerak banyak tentunya untuk seorang Raufnya, agak sedikit terjebak tentunya. Tapi dari GD pun mereka berhasil mendapatkan beberapa checkpoint yang begitu nyaman sementara ini. Sementara dari Stalwart mereka mendapatkan beberapa barikade-barikade yang cukup nyaman di area open field-nya. Tapi Secret mendapatkan satu pemain dari arah Dead Eyes. Tadi ada Turulov yang berhasil mereka knockdown, belum dipulangkan menuju ke arah lobby. For Rifles juga sudah mengamankan sebuah kompon di area Pochinki. Ini tiba-tiba harga tanah Pochinki naik. Sangat naik sekali. Siapa yang datang kali ini? Ternyata tim Secret menuju ke arah pemain-pemain dari Dead Eyes. Namun Fragboy melakukan tembakan demi tembakan jump juga dilakukan, namun kali ini berganti dengan DP-nya gagal. Karena tembakan jumper lebih sakit lagi. Tapi kita melihat juga dari arah lain, ternyata Pika mendapat satu pemain dari DRS aja tadi tersungkur ke arah tanah. Tapi close combat terus terjadi di area ini yang mana Dead Eyes sudah sulit keadaannya. Ada sebuah lemparan utility dan meledak di sana membuat satu pemain dipulangkan ke lobby. Itu adalah seorang Kid.
Kit dipulangkan dengan sebuah nades dan Jumper berhasil menyelamatkan satu rekan Secret yang ter-knockdown. 3 player aktif dari Secret tersisa. Sama halnya seperti Dead Ice kalau misalkan dia berhasil merevive 2 pemain lainnya. Tapi Turulov sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Blue Zone bakal menghipit mereka. Mereka berada di bagian ujung dari Blue Zone. Yang kelima ini bukan satu hal yang bagus. Tentunya Brand bakal cukup percaya diri tertabrak ke bagian depan. Dan termakan oleh Blue Zone. Shifu pun hilang dan hanya menyisakan on top seorang diri aja. Menghadapi 2 pemain dari tim Secret bakal bermain dari arah lower groundnya. Sedikit melakukan pick dan rata sudah. Jumper dengan low HP masih bisa bertahan dan mereka berhasil memulangkan Dead Ice menuju ke arah lobby. Ini dia juara dari saya, namun kita melihat tim Indonesia yang lainnya ternyata Jimmy tersungkur ke arah tanah. Maksud saya ini dia tim Indonesia satu-satunya yang ada di Super Weekend pertama kali ini. Tersungkur ke arah tanah, satu pemain mereka harus segera diselamatkan juga. Tapi para boy menggunakan sebuah painkiller terlebih dahulu. Tong Jabau juga akan diincar oleh pemain-pemain Secret yang ternyata sangat panas sekali di match kali ini. Tembakan demi tembakan dilakukan dan akhirnya berhasil memulangkan pemain-pemain dari Tong Jabau. Gila men, Secret bener-bener main galak banget. Mereka tabrak sana sini tak gentar. Mereka bakal maju tapi dari arah lain kalau kita perhatikan di arah elimination feed. GD 2 pemain mereka ter-knockdown. Sedikit memberikan counter shoot. Ada threat knock yang terjadi namun dari GD masih belum bisa menambah pundi-pundi elimination mereka. 2 playernya butuh di revive kalau misalkan GD ingin tenaga yang lebih power lagi untuk masuk dan mendapatkan placement terbaik mereka di game pertama ini. Logan dari sebuah bolongan kecil di sebuah rumah di lantai 2 memberikan tekanan yang tidak ada hentinya untuk tim-tim yang terlambat masuk ke dalam zona. Dan di arah lain Tani dari Infinity berhasil menjatuhkan kembali satu pemain dari GD Kids. Ya, Logan dari tadi kita melihat bagaimana dia selalu memberikan sebuah pressure agar tidak ada pemain-pemain dari DRS yang bisa masuk ke arah pertahanan mereka. Namun pertanyaannya berapa banyak peluru yang dimiliki oleh Logan. Namun granat juga sudah dilemparkan oleh seorang top. Berhasil kali ini karena sudah datang pemain-pemain dari DRS. Akan ada sebuah fight yang terjadi, close combat pastinya berada di area rumah jamur. Top dan juga Mika masih bertahan juga. Mika maksud saya melakukan sebuah lemparan granat ke area luar. Dan kita melihat kali ini ternyata DRS meledakan rekannya sendiri. Wah, kayaknya agak sedikit blunder tadi. Ada hal yang tidak diinginkan tentunya dari DRS. Malah dari arah lain ternyata kalau kita perhatikan dari Stalwart, mereka pun rata. Hanya membawa satu elimination point untuk di game yang pertama. GD kembali lagi bergerak. Mereka mendapatkan sebuah broken shake dan masih harus fokus. Karena di belakang mereka Nova juga sudah mulai bergerak. Dan Nichil memberikan tekanan namun hanya dengan menggunakan Uzi. Tidak terlalu maksimal. Kembali lagi mengamankan bagian lower ground. Smoke terpop out untuk melakukan revive. Kita melihat kali ini Jimmy akan coba dipulangkan namun ternyata belum berhasil karena dia masih bisa bertahan juga di sebuah shake yang sangat kecil sekali bisa untuk melakukan revive. Kalau kita melihat ke arah yang lainnya lagi dari arah drone-nya, Nigma Galaxy yang punya Pochinki sangat kuat, mereka berada di tengah walaupun tersisa 3 pemain saja. Betul, ini Nigma benar-benar bermain dengan begitu sabar dan Mela, Mela again and again. Infinity bakal memberikan press ke arah tim yang terlambat untuk masuk ke dalam zona. Molotov akan dilemparkan. Oh, pergerakannya terbatas, bahkan dari DRS juga mendapatkan tekanan dari arah GD. Sandwich position masuk ke arah DRS. Nima pun bakal pulangkan menuju ke arah lobby. Poin keempat untuk GD Gits dan DRS pun rata. 11 tim tersisa. GD bertahan dengan 3 pemain dan juga 4 elimination sementara ini. Kita melihat tim Secret, perjuangan mereka untuk masuk ke dalam kota dari Pochinki berhasil. Setidaknya saat ini mereka sudah mendapatkan sebuah compound walaupun memang tidak boleh puas di sini karena akan terus digempur oleh tim yang lainnya lagi. Kita melihat juga Rico Infinity tersungkur ke arah tanah. Yu yang kembali menunjukkan kualitasnya mendapatkan 1 knock. Namun Nichil dan juga Debo terus berjibaku. Nichil menggunakan Uzinya melakukan tembakan demi tembakan tapi belum ada yang masuk ke dalam tubuh dari lawan-lawannya. Jasper bersama dengan pemain-pemain dari MS Conburis dari tadi mereka menguasai gorong-gorongnya, belum ada yang bisa memulangkan tim ini. Dan kita melihat bagaimana perjuangan dari MS Conburi untuk keluar dari gorong-gorongnya. Oke, sudah mulai di-press semuanya. Bahkan dari GD mereka bakal langsung tabrak pertukaran pertahanan dari Infinity. Tadi tidak melihat pergerakan dari seorang GD. Ada Booms terlalu memaksakan tadi dan Booms langsung secara instan dipulangkan pertukaran lobby. Bukan dari Infinity melainkan dari Nigma Galaxy. Ya, Nigma Galaxy yang tadi kempolnya akan coba ditabrak ternyata gagal. Sebuah YOLO movement yang dilakukan oleh pemain-pemain Genesis, Dogma, Booms, dan kita melihat Petani masih mengincar area luar, area yang terbuka karena memang dia tahu Nova harus bergerak. Dia tahu sesaat lagi keluar dari shake-nya. Saat pemain-pemain Nova keluar dari shake dan akan langsung ditembak, namun kita berpindah ke arah yang lainnya. Ternyata close combat terjadi kali ini. Derby Malaysia di mana tim Secret berhadapan dengan 4 rival di satu compound yang sama. Betul, tinggal Jumper yang tersisa. Kali ini bakal dikejar lagi ya dari Jack juga di sekitar mereka. Dari 4 rivals AB bakal langsung tabrak ke bagian depan dan dimainkan pergerakannya. Digocek oleh seorang reject ternyata dari seorang AP.
Epi masih belum bisa mendapatkan keberadaan dari Reject yang benar-benar bergerak dengan begitu cepat. Oh, granat. Lantai sebelah kanan ternyata meletup sudah dan Fredo pun rata. Pulang kanan lobby. Jumper benar-benar menjadi pilar terakhir untuk tim Secret. Ya, Jumper masih bertahan. MS Chonburi akhirnya bisa keluar dari gorong-gorongnya. Namun saat mereka keluar akan coba langsung saja dipulangkan mungkin oleh pemain-pemain yang memang memiliki Pochinki kali ini. Karena pemain-pemain dari Nigma Galaxy ternyata terjebak di dalam compound yang dikuasai oleh MS Chonburi. Jasper tadi sangat luar biasa sekali. Namun Rauf masih menjadi harapan terakhir. Ini dia pemain terakhir yang dimiliki oleh Nigma Galaxy. Terus berjibaku masih masuk ke dalam circle-nya juga. Dan kita melihat tinggal menunggu waktu. Tim-tim ini harus keluar dari compound masing-masing. Karena circle-nya kali ini menuju ke area yang cukup terbuka. Betul, ruang gerak mereka udah gak terlalu banyak lagi dan masih ada 10 pemain lagi. 10 tim yang tersisa, ini jumlahnya begitu banyak untuk timnya Sansgoy. Karena kita melihat kali ini yang dipaksa Wah, untuk gila, keluar lagi adalah MS Chonburi, Chonburi. cuy. MS Chonburi keluar dari gorong-gorong, berhasil Selamat. keluar dari kompoundnya juga berhasil. Bahkan dua pemain kali ini akan coba dicat, namun ternyata tidak. Untuk yang kedua, Rauf mendapatkan satu pemain dari MS Chonburi. Betul sekali dan Pop saat ini sedang melakukan healing. Sebuah momentum tipis langsung dimanfaatkan oleh MS Chonburi tentunya. TG 13 harusnya masih bisa diselamatkan. Dan ada Yu yang juga bakal bergerak di bagian perumahan-perumahan arah Pochinki juga. Kali ini granat molotov semua dilemparkan. Pops terbakar, Rapias marah dan bakal terknockdown. Daybot seorang diri masih bisa memberikan tekanan menuju ke arah pemain-pemain dari MS Chonburi. Kita melihat perjuangan dari 628 Yuyang melakukan revive terlebih dahulu. Namun Rico Infinity juga mulai join the fight, di mana granat on point tadi ke arah seorang Sunan. Dipulangkan satu pemain dari 628, namun Rico Infinity juga memiliki PR, di mana belakangnya masih ada pemain-pemain dari Nova. Wow, ini udah nggak bisa direlakan lagi. Sansgoy bakal chaos banget. Dan again and again, Viden mendapatkan satu pemain. Hilangkah? Belum ternyata. Knockdown again datang ke arah tim dari 628 ya. Benar-benar di-press, semua sisi bakal chaos banget. Bahkan tadi last man dari GD pun masih bisa mendapatkan tambahan elimination. Tapi Blue Zone sudah tidak bisa ditoleransi lagi. GD pun harus puas di peringkat ke-9. Nice try untuk GD Gits. Nice try pastinya. Masih terus kita lihat nanti perjuangan di match selanjutnya dari Genesis Dogma. Namun kita juga fokus untuk match kali ini karena Rico Infinity kali ini dipaksa untuk mereka melakukan sebuah pergerakan circle yang ke-7. Sangat padat sekali area compound demi compound yang berada di arah Pochinki. Yang diuntungkan kali ini memang dari Rico Infinity. Namun mereka juga akan diincar oleh pemain-pemain dari For Rival yang sudah berada di area atap dari compoundnya. Ini enak sih for Rivals. Mereka udah nge-clear daerah belakang mereka. Otomatis posisi mereka sementara ini bakal aman banget. Kecuali mereka harus bergerak untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Tapi nggak terlihat mereka harus bergerak. Bahkan dari Pops yang terknockdown untuk yang kedua kalinya sudah dipulangkan bersekarang lobby menjadi santapan lezat untuk tim For Rivals. Epi tadi yang menjadi eksekutornya. Rauf masih bertahan juga. MS Chonburi akan coba diincar oleh For Rivals. Dan akhirnya Epi mendapatkan mangsanya. Hiu yang dipulangkan ke arah lobby. Dan kita masih melihat kali ini pemain-pemain dari Infinity pun mengalami hal yang sama, pulang ke arah lobby. Tersisa 6 tim saja. Bahkan kita melihat bagaimana 628, Xavier, Reject. Tersisa pemain-pemain yang tidak terlalu banyak, hanya 2 untuk Reject. Bahkan Nigma Galaxy pun menyisakan 1 pemain terakhir. Yep, Nigma masih bermain dengan tempo. Rauf nggak mau keluar dari area persembunyiannya, benar-benar memainkan temponya. Dan kalau lu sadar kuy, ini Nova, mana Nova? Oh, Nova udah rata berarti. Ya. Tadi kalau nggak salah gue ngeliat kayak masih ada 1 pemain dari Nova, tapi ternyata mereka sudah dipulangkan ke arah lobby dengan hanya membawa 1 elimination. 6 tim tersisa dengan kondisi Rico yang paling prima. 4 pemain mereka masih utuh semuanya dan 7 elimination sudah mereka kumpulkan. Kita lihat kali ini Rico Infinity kembali akan coba ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh seorang Epi dari area atas. Namun lemparan granat dari seorang Yuyang belum berhasil nampaknya karena belum ada damage yang masuk ke arah lawan-lawannya. Dan kecolongan 1 pergerakan tadi. Ini benar-benar bermain kucing-kucingan semuanya, tinggal menunggu siapa yang dapat momentumnya. Namun ternyata kali ini 2 pemain berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim For Rival. Dan Epi pun didapatkan oleh Rico Infinity. Wah, tadi hampir aja sedikit blunder Sansgoy. Hampir aja 2 pemain tadi rata dengan begitu cepat. Tapi dari Reject mereka juga nggak bisa bertahan terlalu lama kali ini. Dari 628 bermain di bagian dalam dari broken wall-nya, bakal ada close combat tentunya. Yu yang masih menjaga di arah dalam dari broken wall-nya, sedikit melakukan pick dan low HP. Dipaksa mundur ke belakang
dalam dan through the smoke dari arah kanan berhasil memulangkan pemain dari 628. 4 tim tersisa dan lagi-lagi harus gue bilang bahwa Rico Infinity mereka tim yang paling prima. Ada pergerakan dari seorang Anas masih belum bisa dilumpuhkan oleh seorang Rakuf. Kali ini bakal turun lagi Rauf, bukan Rakuf, dan bermain di bagian broken wall-nya, bermain di bagian jendelanya. Kali ini bakal ada close combat masuk ke bagian dalam dan rata sudah. Rauf dipulangkan ke arah lobby. 2 tim tersisa, 4 lawan 1 kemenangan untuk Rico harusnya. Tapi lihat Xavier, pemain-pemain mereka dipulangkan di awal game oleh Genesis Dogma. Tapi hashtag 2 didapatkan oleh Lamborghini. Sangat luar biasa perjuangan yang ditujukan oleh Lamborghini. Kita melihat juga tembakan demi tembakan dilakukan kali ini. Lamborghini bersiap dengan berilnya melakukan tembakan ke area bawah. Tapi sudah ketahuan juga kali ini. Lamborghini mendapatkan 1 knock and juga terjadi. Masih menunggu di area atas dan menembakkan. Dikawalkan oleh Lamborghini kembali mendapatkan pemain-pemain dari Rico Infinity yang kali ini diborak-borakan dengan 1 laba-laba saja. Gila, ini benar-benar sebuah defensif yang begitu bagus dari seorang Lamborghini. Dia berhasil mendapatkan 2 pemain dari Rico yang memaksakan diri untuk naik ke bagian atas. Tidak ada utility lagi yang bisa dimainkan dan Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Tidak terlalu banyak ruang gerak yang dimiliki oleh seorang Lamborghini dan Blue Zone bakal nge-press karena posisi mereka karena ini adalah Blue Zone yang terakhir. What a nice play dari seorang Lamborghini. Tidak ada healing lagi, tapi dia berhasil menambah setidaknya 2 elimination, bahkan 4 elimination yang dikumpulkan oleh DX, semuanya dikumpulkan oleh Lamborghini. Ya, nampaknya tadi ada sedikit misplay yang ditujukan oleh Rico Infinity. Bisa mengakhiri match dengan lebih cepat, namun kita melihat perjuangan dari Lamborghini masih terus melakukan tembakan dan akhirnya Rico Infinity mendapatkan winner chicken dinner. Tim asal Saudi Arabia mendapatkan WWCD-nya. Wow, ini benar-benar unpredict banget pergerakan dari Lamborghini. Last man standing dari Xavier berusaha keluar dari arah Milta, di-press sama GD. Malah mereka mendapatkan hashtag 2 walaupun dengan 4 elimination, tapi setidaknya mereka total ada 16 poin yang mereka kumpulkan. Ya, sangat luar biasa perjuangan dari Lamborghini. Pintar dia untuk keluar mencari area yang tidak bisa ditembak oleh pemain-pemain Genesis Dogma dan berjuang